orang lapangan, Bahar bin Smith orang lapangan, Bahar bin Smith orang perang. Anda nggak mau ngasih celah ke mereka untuk merasa saya menang, ngasih celah untuk itu aja Anda nggak mau. Maka kader penggerak harus bergerak. Kader penggerak tidak boleh diam. Ketika Nahdlatul Ulama memanggil tanpa instruksi, Anda semua penggerak harus bergerak. Siap? Gak mau banyak ngomong. Dan anak paling benci dengan yang namanya drama. Gak mau banyak ngomong dan gak suka drama. Paling benci drama, paling benci pura-pura. Anak orang apa adanya. Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Belum. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya gimana? Beliau kan selebriti Sumi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Itu pikir anak pemain sinetron. Terus mau mendrama gitu. Itu pikir anak artis pemain sinetron. Dan anak paling benci dengan yang namanya drama. Lalu kenapa kemarin ketika Wali Songo disebut tidak punya cucu, kalian semua diam? Kenapa ketika nasab darah dikatakan lebih mulia daripada ilmu, kalian diam? Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak Habib? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa yang lebih utama? Asyarif au alim, seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Auqala, atau beliau berkata syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid, afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 habib, sama belajar sama berapa 70 kiai, ratusan, betul nggak? Man afdal, syarif atau alim yu'mal bi'ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Apakah ini Nahdlatul Ansab? Ini Nahdlatul Ulama, saudara. Kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan nasab-nasab mulia. Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab, saudara. Siapa saja boleh jadi ketua umum, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari Quraisy. Tidak. Maka Nahdlatul Ulama mengunggulkan ilmu daripada nasab, karena kita adalah Nahdlatul Ulama wal alim man lahu ilmun la man lahu nasab walau lam yakun lahu nasab. Anak gak bakal kasih celah bagi para musuh-musuh perjuangan, bahkan sekalipun celah untuk mereka merasa menang, gak bakal anak kasih. Karena anak gak mau memberikan mereka celah. Wah, saya sudah berhasil, wah, misi saya sukses. Gak ada. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Pakai apa? Minimal Anda punya HP, lawan pakai HP Anda. Komen kalau ada saya lagi ngomongin. Ini saya diserang katanya tidak cinta durian Nabi. Saya cinta durian Nabi, tapi durian Nabi asli
saudara. Bukan durian Nabi palsu yang ngaku-ngaku, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. NU ini adalah singa, musuh-musuh NU kucing. Tapi karena kucingnya selfie jadi gede, ngerasa singa. Kalau singa asli sudah ngomong, kucing harus segera pergi. Dalam kitab ini dijelaskan, wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilmi wa syarafil nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan. Para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat. Maka para ulama menjawab yang kedua. Qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, darah daging. Sedangkan yang pertama itu hanyalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat bisa hilang. Dua-duanya mulia. Tapi kalau mau dibandingkan mana yang lebih mulia, menurut ulama bukan menurut anak. Para ulama sepakat, para ulama berbeda pendapat. Adilu syai', tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengunggulinya dan lebih utama dari ini. Yang ngomong kitab, anak pakai kitab. Maka nanti saudara akan banyak orang yang mengaku-ngaku turunan Rasul, walau tidak terbukti di dalam kitab-kitab nasab, walau DNA-nya melenceng jauh kemana-mana. Nabi kemana, dia kemana. Kalau nasab ini terus diangkat, umat Islam akan kembali menjadi jahiliyah. Bahkan kalau dia terus eksploitasi nasab, kalau dia terus masih ngeyel kapitalisasi nasab di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, maka saya yakin hanya kehinaan yang akan mereka dapatkan dari kita, putra-putri Indonesia. Tepuk tangan. Cinta itu membutakan. Orang yang mencintai, kemudian yang dicintainya eksploitasi cinta orang yang mencintainya, maka yang ada bagi pecinta hanya kehinaan saja. Yang ada bagi orang mencintai hanya korban. Dia akan dikorbankan karena cinta yang ada di dalam hatinya yang telah didoktrinkan tidak sesuai ajaran agama Islam. Perjuangan keras pengurus wilayah NU Banten, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Imad, dalam menyuarakan kebenaran untuk membongkar kepalsuan para habaib atas klaim sebagai cucu Rasulullah tidak sia-sia. Bahar Smith yang selama ini paling getol mengeksploitasi umat atas nama darah suci Nabi dengan memperbudak umat demi kepentingan materi dan propaganda klan Pahlawi sebagai ras paling mulia di negeri ini semakin terpojok tak berkutik. Bahar Smith pula yang paling ngotot memvonis keturunan Wali Songo telah terputus sehingga tak ada lagi keturunan Nabi kecuali mereka yang tercatat di Robito Alawiyah yang menurut versinya dan para kroco-kroco pendukung diklaim sebagai yang paling absah untuk menentukan siapa itu keturunan Nabi. Perang narasi di medsos kalah telak. Pembuktian dengan metode ilmiah kosong melompong, tak bisa menunjukkan kitab nasab kredibel. Tak ada sertifikasi pengakuan isbat dari Nakobah Internasional maupun dari negeri leluhur mereka, Yaman. Tidak pula tes DNA kecuali narasi konyol, bongkar makam Nabi, dan kuar-kuar di medsos saja. Saking paniknya agar jangan sampai dia jadi mantan Habib. Setelah segala upaya pencitraan dan propaganda gagal total, kini Bahar Smith tengah membuat strategi playing victim lewat drama Korea penembakan dengan skenario acak-adut dan malah jadi guyonan warganet di dunia maya. Terlepas dari kebenaran drama itu, fakta atau hoax buat pengalihan isu agar tak dituntut tes DNA. Namun, presiden buruk kasus Ratna Sarumpait 5 tahun silam bisa terjadi. Alih-alih mendapat simpati publik, malah mendekam di balik jeruji besi. Semoga tak terjadi hal yang seperti ini. Di sisi lain, Kiai Imad terus bersuara lantang dan pantang mundur atas penelitian ilmiah soal nasab yang terlanjur sudah dilakukan.
Kiai Imad menegaskan bahwa sebagai kader penggerak, maka ketika NU memanggil, harus siap dipanggil dan bergerak, jangan hanya diam. Hal itu disampaikan oleh Kiai Imad dalam tausiahnya di acara silaturahmi dan halal bihalal kader penggerak Nahdlatul Ulama atau KPNU Tangerang Raya di Pondok Pesantren At-Takbir Nur Ghazali, Sepatan Kabupaten Tangerang, Banten pada Ahad 14 Mei 2023. Kiai Imad juga menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab. Siapa saja boleh menjadi ketua umum pengurus Nahdlatul Ulama atau NU. Tak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tak ada syarat ketum PBNU harus dari Quraisy, kata Kiai Imad dengan berapi-api. Lebih lanjut, Kiai Imad menguraikan bahwa NU mengunggulkan ilmu daripada nasab. Kiai Imad juga menegaskan bahwa jika mereka, yakni orang-orang yang mengeksploitasi nasab, masih terus ngotot dan ngeyel tak mau menghentikannya, maka umat akan bergerak untuk menghadapi mereka. Kader penggerak Nahdlatul Ulama berarti ada kader penggerak, ada kader pendiam. Yang hadir ini kader penggerak Nahdlatul Ulama, betul? Maka kader penggerak harus bergerak. Kader penggerak tidak boleh diam. Ketika Nahdlatul Ulama memanggil tanpa instruksi, Anda semua penggerak harus bergerak. Siap? Lalu kenapa kemarin ketika Wali Songo disebut tidak punya cucu, kalian semua diam? Kenapa ketika nasab darah dikatakan lebih mulia daripada ilmu, kalian diam? Apakah ini Nahdlatul Ansab? Ini Nahdlatul Ulama, saudara. Kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan nasab-nasab mulia. Ini adalah Nahdlatul Ulama. Kalau ada dua pendapat ulama, satu mengunggulkan nasab, yang satu mengunggulkan ilmu, Anda mau pilih yang mana? Mengunggulkan ilmu apa mengunggulkan nasab? Ilmu apa nasab? Ilmu apa nasab? Pengunggulan nasab, walaupun ada istilah ulama di sana, tapi dibawa dalam konteks keindonesiaan akan mencederai, melukai daripada anak-anak bangsa yang tidak punya nasab. Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab, saudara. Siapa saja boleh jadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari Quraisy. Tidak. Maka Nahdlatul Ulama mengunggulkan ilmu daripada nasab, karena kita adalah Nahdlatul Ulama wal alim man lahu ilmun la man lahu nasab walau lam yakun lahu nasab. Lah Anda kalau misalnya nggak punya nasab, tapi Anda punya semangat tinggi, kemudian ada ulama, satu mengatakan ilmu lebih tinggi daripada nasab, satu ulama lagi mengatakan nasab lebih tinggi daripada ilmu, lalu Anda memilih pendapat ulama yang mengatakan nasab lebih tinggi daripada ilmu, berarti Anda telah menghinakan diri Anda sendiri, saudara-saudara. Kecuali Anda punya nasab yang baik, ngomong siapa orang yang mempunyai nasab tinggi, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia. Andanya nasab tinggi,
Tapi nasab sekali lagi, lihat mulai dari Bismillah surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas 6666 ayat. Lihat apakah ada pengunggulan nasab daripada ilmu? Tidak ada. Inilah Islam, inilah kopi. Tadi saya nungguin kopi di situ Kiai Amir, enggak dikasih giliran lagi berdiri dikasih kopi begini. Apa maksudnya ini? Apakah yang ngopi haruslah seorang nasab mulia? Harus keturunan Rasul? Walau cuma ngaku-ngaku saja, maka nanti saudara akan banyak orang yang mengaku-ngaku turunan Rasul. Walau tidak terbukti di dalam kitab-kitab nasab, walau DNA-nya melenceng jauh kemana-mana, Nabi kemana, dia kemana. Kalau nasab ini terus diangkat, umat Islam akan kembali menjadi jahiliyah. Masyarakat modern ke depan akan meninggalkan Islam satu persatu, saudara. Islam ini agama ilmu, bukan agama darah dan agama nasab. Kalau berbicara nasab di Indonesia, maka nasab Raden Wijaya yang paling mulia di Indonesia. Maka nasab Raden Patah yang paling mulia di Indonesia. Maka nasab Joko Tingkir yang paling mulia di Indonesia. Kenapa? Dia yang telah membangun Indonesia. Mereka Ken Arok, Raden Wijaya, Raden Patah, Sunan Gunung Jati, Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau kita bicara nasab, turunan mereka yang pantas kalian ciumi pantatnya. Tapi wallahi Islam bukan agama nasab. Dan keturunan mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik untuk dihormati. Ana min Duryati Raden Wijaya, Muassisu Mojopahit, tidak pernah ada. Saya turunan Raden Patah, saya pendiri Demak, leluhur saya, tidak pernah ada. Kalau nasab ditinggikan, siapa yang jadi gubernur Banten harus cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin? Tidak, saudara. Anak tukang kolektor bisa jadi gubernur Banten asal kolektornya dijual, beli partai. Banser bisa nyalon DPD. Kita doakan Banser Banten Khairul Huda jadi anggota DPD Banten. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Ini Kabupaten Tangerang, saudara. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Siapa saja bisa menjadi apa saja di bumi Indonesia. Maka tidak ada pemuliaan bimujarradid dam, dan tidak ada pemuliaan bimujarradin nasab, walakinnas syaraful ilmi wal amal. Kemuliaan adalah kemuliaan ilmu dan karya, kemuliaan prestasi. Man abta'a bihi amaluh lam yusri alaihi hasabuh. Man abta'a alaihi amaluh lam yusri alaihi nasabuh. Siapa orang yang tidak punya prestasi, maka nasabnya tidak akan meninggikan dirinya. Bahkan kalau dia terus eksploitasi nasab, kalau dia terus masih ngeyel kapitalisasi nasab,
Indonesia ini, maka saya yakin hanya kehinaan yang akan mereka dapatkan dari kita putra putri Indonesia. Tepuk tangan. Ini nggak mau tepuk tangan, jangan-jangan pendukung nasab ini. Kalian sudah tercocoki akal pikirannya. Kenapa? Karena doktrin cinta membutakan Kiai Agung. Makanya Nahdlatul Ulama memanggilnya warga NU, bukan muhibbin NU. Muhibbin itu hanya untuk Rasulullah, seperti kata Kiai Amir. Rasulullah pun kepada sahabatnya memanggilnya ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya bukan muhibbin, tapi ashab. Lalu ashab-ashab ini dididik untuk bisa lebih mulia dari gurunya. Sahabat-sahabat Nabi, sepertinggal Nabi, mereka lebih bisa daripada Rasulullah dalam meluaskan agama Islam ini. Kenapa? Karena ilmunya sudah dikasih oleh Rasulullah. Inilah ashab. Kalau pecinta, mereka hanya mencintai. Apa rumus para pecinta? Memberi tanpa mengharapkan untuk dikasih, memberi tanpa mengharapkan untuk diberi. Harta dan nyawa bisa diberikan untuk yang dicintai, walaupun yang dicintainya enggak menghargai. Itu konsep cinta. Cinta itu membutakan. Orang yang mencintai, kemudian yang dicintainya eksploitasi cinta orang yang mencintainya, maka yang ada bagi pecinta hanya kehinaan saja. Yang ada bagi orang mencintai hanya korban. Dia akan dikorbankan karena cinta yang ada di dalam hatinya yang telah didoktrinkan tidak sesuai ajaran agama Islam. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Pakai apa? Minimal Anda punya HP, lawan pakai HP Anda. Komen kalau ada saya lagi diomongin. Ini saya diserang katanya tidak cinta durian Nabi. Saya cinta durian Nabi, tapi durian Nabi asli, saudara. Bukan durian Nabi palsu yang ngaku-ngaku, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. Kita sebenarnya nggak perlu kitab-kitab nasab yang jelimet. Kita nggak perlu tes DNA sebenarnya, saudara. Cukup melihat akhlaknya akan nyeker langsung magnetnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penelitian saya bukan untuk orang-orang alim yang ada di dalam kelompok orang-orang yang mengaku durian Nabi. Kehormatan mereka akan semakin tinggi jika misal bahwa ini terbukti mereka bukanlah durian Nabi, maka orang alim dari mereka akan semakin tinggi pangkatnya. Berarti betul ilmu lebih mulia daripada nasab, bahwa betul orang tidak punya nasab pun bisa berilmu dan bisa jadi waliullah. Jangan untuk-untukan aja, tepuk tangan. Kalau ibu punya anak perempuan, boleh memilih. Saya pengen punya menantu yang turunan Raden Wijaya. Boleh, supaya otaknya cerdik bagaikan Raden Wijaya, bisa mendirikan Majapahit tanpa bala tentara, tanpa modal. Dia gunakan dia yang jadi raja. Itu otaknya cerdas. Dan kita-kita ini turunan Raden Wijaya, turunan Fatah. Bukan saja mereka, tapi juga turunan Ken Arok. Kalau mau licik-licikan, mas ada telah licik dari Ken Arok, saudara.
Kalau mau keras-kerasan, kita ada turunan daripada Raden Said Sunan Kalijaga yang sebelum dia jadi ulama, dia jadi preman terlebih dahulu. Mau gaya preman, kita pakai gaya Kalijaga. Mau gaya cerdik, kita pakai Raden Wijaya. Mau gaya licik, kita pakai Ken Arok. Mau kebijaksanaan, kita pakai Prabu Siliwangi. Mau ilmu, kita pakai Sunan Gunung Jati. Mau barokah, kita pakai Sunan Giri dan Sunan Ampel. Tinggal pilih, mau laga yang mana lu lawan gua. Mau keberanian, kita punya telah keberanian. Banyak kakek-kakek kita yang gugur di medan perang dan semuanya tercatat. Bukan hanya fiksi, bukan hanya halu, tercatat dalam tinta-tinta sejarah bagaimana kakek-kakek kita mengorbankan diri untuk negara dan bangsa. Bagaimana Sunan Muhammad Maulana Muhammad Nasruddin dia mati terkapar di atas kapal Inja Jaladri. Bagaimana Raden Yuda Negara terkapar di sepatan ini dalam membela bangsa 1683. Bagaimana Raden Wangsakara dengan taktik perang Manuk Dadali bisa mengalahkan POC Belanda di bantaran Sungai Cisadane. Bagaimana Raden Wiranegara Syekh Ciliwulung terkapar bersama Pangeran Ingayuda di Tanara hari Sabtu tanggal 25 Desember 1682 dalam sisa-sisa pasukan Banten yang melawan ribuan tentara Belanda. Bukan ngacir saudara, bukan luntang-lantung pergi, tapi 300 orang menghadapi ribuan orang-orang Belanda. Dia hadapi dengan petikan keyakinan takdir sampai Raden Ciliwulung Wilanegara terkapar bersama Pangeran Ingayuda, putra daripada Sultan Ageng Tirtayasa. Mereka boleh mati, tetapi ajaran keberaniannya tidak pernah mati bagi orang Tangerang dan orang Banten, saudara-saudara. Jangan pernah ajarkan tentang keberanian terhadap orang Banten. Jangan sampai ancaman-ancaman direkayasa untuk memberikan ketakutan pada orang Banten. Karena hidup dan mati bagi orang Banten sudah biasa. Terkapar penuh dengan sayatan sudah biasa bagi leluhur-leluhur kita. Untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita semua kader-kader Nahdlatul Ulama pun akan siap setia membela negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan segala apa yang harus kita korbankan, termasuk nyawa saudara-saudara. Kenapa kalian melongo? Tepuk tangan. Jangan terpesona, karena travel kita pesona. Kita doakan travel pesona yang memberikan satu paket umroh untuk peserta yang hadir PKPNU ini. Allah berikan keberkahan kepada travel pesona yang daftar ribuan setiap bulan. Amin. Untungnya miliaran. Nanti kita adakan lagi tahun depan berapa dia ngasih umrah untuk peserta yang hadir di sini. Kita doakan juga dari Bapak Khalid Wijaya, Khalid Ismail lagi terpesona oleh Raden Wijaya.
Olive Ismail dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang yang telah ngasih 3 umrah untuk peserta hari ini. Kita doakan semoga hajat-hajatnya terkabul, diberikan afiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, karena waktu yang sudah sore, ingat satu hal, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa orang yang mengurusi NU akan aku anggap sebagai santriku, dan siapa yang aku anggap sebagai santriku maka dia akan aku doakan husnul khatimah. NU ini adalah singa, musuh-musuh NU kucing. Tapi karena kucingnya selfie jadi gede, ngerasa singa. Kalau singa asli sudah ngomong, kucing harus segera pergi. Mbah Wahab Hasbullah mengatakan NU itu adalah meriam, musuh-musuh NU itu adalah jeblugan, gelugu kelapa. Maka apabila meriam ini sudah keluar, semua gelugu kelapa akan hancur berhamburan. Semoga kita diberkahi Allah, Indonesia menjadi negara yang aminatan mutmainnah, dan semua warga bangsa akan saling mengasihi. Mulai saat ini mari kita seuyunan, saling asah, saling asih, saling asuh. Tidak boleh ada satu suku merasa lebih tinggi dari suku lainnya. Tidak boleh ada satu keturunan lebih mulia dari keturunan lainnya. Dalam Islam, kemuliaan itu hanyalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau pengen mulia, maka bertakwalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kalau engkau ingin tinggi pangkatnya, maka beriman dan berilmulah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.